3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Hari ini kita dari kelompok 4 akan mempresentasikan bab 1 yang membahas tentang sejarah telekomunikasi, yang mana anggota kelompoknya adalah saya, Suci Wulandari, dan saya, Ahmad Thoriqul Mukarram. Pertama kita akan membahas tentang sejarah telekomunikasi. Nah, pada tahun 1997, statistik UNESCO itu menunjukkan adanya 2,4 miliar penerima radio dan 1,4 miliar penerima televisi di seluruh dunia. Selain itu, terdapat 822 juta saluran telepon utama dan 16,3 juta komputer host di internet. Angka-angka ini sangat mengesankan mengingat telekomunikasi elektrik baru berusia sekitar 150 tahun. Sistem telekomunikasi yang luas ini melibatkan banyak orang dalam desain, manufaktur, pemeliharaan, dan operasinya. Kemudian selanjutnya yaitu telekomunikasi sebelum adanya telegraf elektrik. Yang pertama ada kebutuhan kuno, yaitu kebutuhan untuk mengirim informasi dengan cepat adalah pencarian setua sejarah manusia menggunakan kuda, merpati, dan semafor. Kemudian pada tahun 1792 menggunakan semafor visual. Prancis menyetujui sistem telegraf visual 35 km yang menghubungkan Lille ke Paris pada tahun 1794. Inggris juga menggunakannya antara London dan Plymouth. Kemudian ada sinyal asap dan drum. Suku Indian Amerika Utara menggunakan sinyal asap, sementara drum bicara di hutan hujan Afrika memungkinkan komunikasi siang dan malam meskipun rentan terhadap kesalahan operator. Kemudian ada telegraf elektrik pada awal era baru. Ini penggunaannya praktis. Pertama, listrik untuk komunikasi terjadi pada tahun 1833 oleh Carl Friedrich Gauss dan Wilhelm Weber di Universitas Göttingen, menghubungkan Institut Fisika ke Observation astronomi sejauh 1 km. Pada tahun 1837, Charles Wesson dan William Cooke mematenkan sistem komunikasi 5 sirkuit listrik. Samuel Morse dengan penemuan relay dan kode efisiennya merevolusi telegraf. Pada tahun 1843, Kongres AS mendanai jalur telegraf Washington-Baltimore yang menarik investor swasta dan mengarah pada pembentukan Western Union Telegraph Company. Selanjutnya inovasi dalam telegraf elektrik. Yang pertama ada Siemens Halske pada tahun 1847. Weimer Siemens dan Johann Halske di Berlin meningkatkan penemuan Wheatstone menjadi dasar perusahaan telekomunikasi Siemens. Yang kedua, telegraf cetak pada tahun 1855. David Hughes menemukan telegraf cetak, nenek moyang teletype modern yang secara signifikan mempercepat pengiriman pesan dan mengurangi kebutuhan operator. Yang ketiga, pada tahun 1851 ada kabel bawah laut. Kabel telegraf laut pertama antara Prancis dan Inggris diletakkan, diikuti oleh kabel transatlantik pada tahun 1866 setelah beberapa upaya yang menantang. Yang keempat, pada tahun 1880 ada jaringan global. Pada tahun 1880, 9 kabel telah melintasi samudra, menjadikan telegraf sebagai sistem komunikasi bisnis yang vital, seringkali menjadi monopoli pemerintah. Kemudian di sini ada mesin faksimile untuk mengirimkan gambar jarak jauh. Pada tahun 1843, Alexander Bain mematenkan telegraf perekam
kimia otomatis, cikal bakal mesin fax. Penemuan penggunaan dua pendulum identik untuk memindai pesan yang terukir pada plat logam dan reproduksinya pada kertas elektrosensitif. Sistem ini mencakup sinkronisasi, pengaturan fase, dan mekanisme pemindaian. Frederick Becquerel pada tahun 1843 mengembangkan versi baru dengan pelat pesan dan gambar yang dipasang pada silinder yang berputar menggunakan pemindai spiral. Oke, selanjutnya ada evolusi mesin fax mail. Yang pertama ada pantelegraf Caselli. Pada tahun 1865, Giovanni Caselli mematenkan pantelegraf, kombinasi inovasi Paine dan Becquerel yang sukses secara komersial di Prancis, Italia, dan Inggris. Kemudian untuk mengirim foto pada akhir 1800-an dimungkinkan untuk mengirim foto melalui teks dengan mengukir gambar pada plat logam dalam bentuk titik-titik. Kemudian evolusi selanjutnya ada pemindaian optik. Pada tahun 1902, Arthur Korn mendemonstrasikan sistem pemindaian menggunakan cahaya yang jauh lebih unggul untuk transmisi foto merekam gambar langsung ke film. Yang terakhir untuk fax modern pada tahun 1920-an. Perusahaan telekomunikasi besar seperti AT&T, RCA, dan Western Union mengembangkan mesin fax modern menggunakan tabung vakum dan semikonduktor. Kemudian ada penemuan telepon oleh Alexander Graham Bell. Pada tahun 1876, Alexander Graham Bell saat bereksperimen dengan telegram harmonik menemukan bahwa ia dapat memvariasikan arus listrik dengan menggetarkan buluh magnetik. Penemuan ini mengarah pada telepon pertama yang ia patenkan pada tahun yang sama. Kemudian Graham Bell ini mendemonstrasikan penemuannya di pameran Centennial Internasional di Philadelphia dan berhasil mengirimkan pesan sejauh 230 km. Meskipun demikian, potensi penemuan ini awalnya kurang disadari, bahkan Western Union Telegraph Company menolak untuk membeli patennya pada tahun 1878. Selanjutnya ada penyempurnaan awal sistem telepon. Yang pertama ada mikrofon karbon. Instrumen bel berfungsi baik sebagai penerima, tetapi sebagai pemancar segera digantikan oleh mikrofon karbon yang ditemukan oleh Thomas Edison yang menjadi standar industri. Kemudian ada sistem telepon sirkuit 2 kawat. Sistem awal menggunakan 1 kawat dengan pengembalian bumi, menyebabkan crosstalk dan gangguan. Ini digantikan oleh sirkuit 2 kawat yang lebih tahan terhadap kebisingan listrik. Kemudian di sini ada pembahasan tentang operator telepon dan tantangan awal pada dunia telekomunikasi. Yang pertama itu ada kemudahan penggunaan. Pertumbuhan pesat telepon disadari pada kemudahan penggunaannya, meskipun tidak ada catatan tertulis dan kedua belah pihak harus tersedia secara bersamaan. Kemudian ada kantor pusat manual yang mana pada awalnya operator telepon ini menghubungkan panggilan secara manual menggunakan magneto-engkol tangan untuk memberi sinyal pada pelanggan. Yang ketiga di sini ada masalah skalabilitas. Seiring pertumbuhan sistem, kantor pusat manual menghadapi masalah kesalahan, penundaan, dan kesalahpahaman, terutama ketika melibatkan banyak operator. Selanjutnya ada revolusi otomatisasi telepon. Motivasi utama untuk beralih dari switching manual ke pertukaran telepon otomatis bukanlah ketidakmampuan kantor pusat untuk mengatasi volume lalu lintas yang meningkat, melainkan karena operator dapat mendengarkan percakapan. Almond B. Strowger, seorang pengusaha pemakaman, menemukan pertukaran otomatis pada tahun 1890-an. Setelah menyadari bahwa istri pesaingnya, seorang operator telepon, memberikan keuntungan kepada suaminya, penemuan Strowger meningkatkan keamanan percakapan telepon dan menjadi contoh lain dari mesin yang menggantikan manusia.
Sudahkah? Oh. Sekian presentasi dari bab 1.1 sampai 1.5 yang membahas tentang sejarah telekomunikasi oleh kelompok 4, yaitu saya dan Ahmad Thoriqul. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi. Sebentar. Pertanyaan. Apa ada kan? Ada pertanyaan? Halo teman-teman, apakah ada pertanyaan atau aman? Aman ya, dihitung sampai 3, nggak ada pertanyaan, di close. 1, 2. Bentar saja. Bentar, oke. Bentar, saya ada pertanyaan. Oke, Mas Katon silakan. Pertanyaanku, kenapa perkembangan telekomunikasi dianggap sangat pesat meskipun usianya baru sekitar 150 tahun? Oke, sebentar. Tadi pertanyaannya, mengapa perkembangan telekomunikasi dianggap sangat pesat meskipun usianya baru sekitar 150 tahun? Ya, betul, Mas. Karena jumlah perangkat seperti radio, TV, dan telepon tumbuh sangat besar dalam waktu singkat, menunjukkan bahwa telekomunikasi cepat menjadi kebutuhan global. Karena banyak perangkat seperti radio, TV, dan telepon itu tumbuhnya sangat besar dalam waktu yang singkat. Dan telekomunikasi itu cepat menjadi kebutuhan bagi seluruh dunia. Oke. Cukup, Mas. Oke, ada yang lain? Aku. Oke, Amanda, silahkan. Menurut kalian bagaimana satelit itu berperan dalam komunikasi internasional? Oke. Untuk menjawab pertanyaan dari Mbak Amanda, bagaimana satelit berperan dalam komunikasi internasional? Satelit itu dia bisa menyediakan jangkauan global yang tidak bisa dicapai oleh jaringan kabel. Bayangin kita bikin kabel dari Indonesia ke Afrika kan jauh banget ya. Sehingga kalau pakai satelit ini kita memungkinkan telepon internasional kayak TV global, GPS, dan internet lintas negara yang lebih stabil dibandingkan komunikasi kabel atau nirkabel yang lain. Seperti itu. Apakah menjawab? Oke. Cukup lumayan ya. Cukup menjawab. Terima kasih. Oke. Sama. Sekian ya presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Wabarakatuh. Sudah. Ahmad Thoriqul. Foto dulu nggak? Foto. Oh iya, Thoriqul. foto Mat. Bentar. Jargon dulu, Mat. Jangan keluar dulu Mamon nih, Mas. Sudah keluar, emang kabur dari mana-mana ini dia tuh. Foto. Jargon dulu. Islam yes. Bentar. Siapa yang marah-marah? Oke. Foto. On cam. 1, 2, 3. Aduh, udah ya sih. Nah, sosis.
Kandang pitik. Kelihatan kok ngerokok. Jangan Jangan ini dulu ya. Udah belum Udah. itunya? Udah. Tetap Jangan bibit. keluar dulu, satu kelompok lagi.